Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Amin. Hari ini insya Allah kita akan belajar tematik tema 4, subtema 4, pembelajaran 5 dan 6. Nah, sebelum kita mulai belajar, kita sama-sama berdoa dulu ya teman-teman, supaya apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Yuk, istiqdadan, istaqdadna. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, hati dikhusyukkan. Doaan, bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah, wa bil islami dina, wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Selamat menyimak pembelajaran berikut teman-teman. Teman-teman, hari ini kita akan belajar mengelompokkan sampah berdasarkan jenis-jenisnya. Nah, hari ini kita akan belajar dua jenis sampah. Yang pertama ada sampah organik dan yang kedua ada sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup teman-teman. Contohnya seperti daun kering dan ranting pohon. Kemudian ada lagi contoh sampah organik yang lain. Misalnya kulit buah, tulang ayam, duri ikan, dan lain-lain. Kemudian kalau sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari makhluk tidak hidup. Contohnya seperti bungkus makanan atau bungkus minuman, kemudian botol air mineral, kemudian kaleng, dan masih banyak lagi contoh yang lainnya ya teman-teman. Nah, sampah organik bisa kita manfaatkan untuk membuat pupuk untuk menyuburkan tanaman. Sampah anorganik juga bisa kita manfaatkan atau kita daur ulang kembali teman-teman. Contohnya, botol mineral bisa kita gunakan untuk membuat alat musik maracas. Selain itu, botol mineral ini juga bisa kita gunakan untuk menampung cairan pembersih lantai. Dan botol mineral juga bisa kita gunakan untuk membuat pot bunga. Kemudian, kaleng bekas makanan bisa kita gunakan untuk membuat tempat pensil teman-teman. Nah, bisa kita isi ballpoint, pensil, penghapus, dan lain-lain. Kemudian, ada plastik kemasan bekas makanan atau minuman bisa kita gunakan untuk membuat tas atau dompet ya teman-teman. Dan masih banyak lagi contoh sampah anorganik yang bisa kita daur ulang untuk kita manfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika di lingkungan rumah teman-teman ada bank sampah, teman-teman bisa menyetorkan sampah yang bisa didaur ulang ke bank sampah tersebut teman-teman. Nah, bank sampah adalah tempat untuk menampung sampah yang bisa didaur ulang. Jika sampah yang terkumpul sudah banyak, maka akan dijual dan didaur ulang. Sampah di sekitar kita dapat memberikan manfaat jika diolah dengan baik. Maka lingkungan pun akan menjadi bersih dan sehat. Kita lanjut ya teman-teman. Di lingkungan rumah teman-teman mungkin ada yang merawat tumbuhan dan memelihara hewan. Tumbuhan dan hewan bisa memberikan manfaat untuk kita. Nah, tumbuhan dan hewan perlu kita jaga teman-teman supaya tidak rusak dan tidak punah. Cara merawatnya adalah dengan diberi makan, diberi pupuk, dan disirami air. Tumbuhan bisa menghasilkan oksigen untuk kita hirup. Selain itu, tumbuhan juga bisa menghasilkan udara yang bersih dan segar untuk kita teman-teman. Dan beberapa jenis tumbuhan juga bisa menjadi sumber makanan yang sehat dan bergizi untuk kita. Beberapa jenis hewan juga bisa menjadi sumber makanan yang sehat dan bergizi untuk kita. Maka dari itu, kita perlu merawat hewan dan tumbuhan
karena hewan dan tumbuhan sangat penting pengaruhnya bagi diri kita. Tapi kita tidak boleh memanfaatkan hewan dan tumbuhan secara berlebihan ya teman-teman. Seperti menebang pohon secara sembarangan dan memburu hewan liar secara sembarangan juga. Kita perlu merawat kelestarian hewan dan tumbuhan. Sekarang teman-teman bisa membuat laporan sederhana tentang cara menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan agar tetap sehat seperti yang ada di halaman 97 di buku tematik ya teman-teman. Jangan lupa tuliskan nama pengamat, hal yang diamati, dan hasil pengamatan. Selamat mencoba menulis laporan teman-teman. Hai teman-teman, kita berlanjut ke pembelajaran berikutnya ya. Nah, di pembelajaran kali ini teman-teman bisa membuka buku tematiknya halaman 97. Di halaman 97 teman-teman bisa membaca cerita tentang Nina dan teman-temannya yang berkunjung ke tempat agrowisata. Nina dan teman-temannya melakukan kegiatan dengan rukun. Mereka mendengarkan penjelasan dari petugas dan bergantian memberi makan hewan. Sikap kebersamaan mewujudkan persatuan. Nah, sekarang apa sih contoh manfaat hidup bersatu? Ya, contoh manfaat hidup bersatu yang pertama, mempunyai banyak teman. Yang kedua, melakukan kegiatan jadi lebih menyenangkan. Dan yang ketiga, bisa berbagi cerita dan pengalaman dengan teman. Lalu, apa sih akibat jika sikap tidak bersatu? Oke, yang pertama, tidak memiliki teman. Yang kedua, tidak ada yang mau menolong ketika kita membutuhkan bantuan. Dan yang ketiga, tidak memiliki teman cerita. Nah, itu tadi contoh manfaat dan akibat tidak bersatu. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa menerapkan hidup kebersamaan dalam persatuan bersama teman-teman atau siapapun ya, agar hidup kita menjadi rukun dan nyaman. Teman-teman, sekian dulu penjelasan materi kali ini. Yuk kita berlanjut ke materi berikutnya. Assalamualaikum teman-teman. Kita berjumpa lagi ya, kali ini dalam pembelajaran matematika. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di halaman 98. Nah, di situ kita akan belajar tentang melengkapi pola barisan bangun ruang. Seperti yang teman-teman ketahui ya, kita dapat membentuk pola barisan dari dua jenis bangun ruang atau lebih. Nah, teman-teman juga bisa melengkapi barisan bangun ruang dengan memperhatikan polanya. Di halaman 98, teman-teman bisa lihat ya. Di situ, di tempat agrowisata ada banyak bunga. Bunga disusun di dalam pot yang berbentuk macam-macam. Nah, coba teman-teman kita lihat bentuknya. Nah, bentuk potnya terdiri dari tabung, dan balok. Nah, itu dia polanya. Kemudian polanya diulang lagi. Tabung, dan balok. Nah, itu dia ya contoh pola barisan bangun ruang. Nah, sekarang coba teman-teman lihat. Kita bersama melengkapi pola barisan bangun ruang yang di bawahnya ya. Nah, coba kita lihat. Bentuk bangun ruangnya ada masih sama dengan yang tadi. Tabung dan balok. Tapi polanya berbeda. Coba kita lihat bersama. Di sini polanya adalah tabung, balok. Nah, teman-teman lanjutkan lagi ya. Tabung, balok. Nah, yang ada titik-titiknya teman-teman gambarkan sesuai dengan pola barisannya ya. Nah, coba sekarang kita lanjutkan lagi ya.
Kali ini masih sama, bangun ruangnya adalah tabung dan balok, tapi polanya berbeda dengan yang tadi. Kali ini polanya adalah, coba teman-teman perhatikan, balok, tabung. Nah, kemudian diulang lagi, balok, tabung, dan seterusnya. Ya, coba teman-teman lengkapi pola barisan yang masih kosong itu ya. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah berhasil melengkapinya? Yuk kita sama-sama periksa ya, apakah teman-teman sudah menjawab dengan benar. Nah, sekarang kita lihat ya, pola barisan yang pertama. Bangun ruang yang tepat untuk melengkapi pola barisan tersebut adalah tabung, balok, balok. Nah, itu dia jawaban dari pola barisan yang pertama. Sekarang kita lihat di pola barisan yang kedua. Nah, jawaban yang tepat untuk mengisi pola barisan bangun ruang tersebut adalah bangun ruang, balok, tabung, dan balok. Bagaimana jawaban teman-teman? Apakah sudah benar? Insya Allah ya, sudah benar. Nah, demikian teman-teman, mudah-mudahan sudah lebih paham ya. Teman-teman bisa mengulang kembali dengan ayah, bunda, atau pendamping belajar teman-teman. Assalamualaikum. Alhamdulillah ya teman-teman, hari ini kita sudah selesai belajar tentang tematik. Nah, apa saja sih yang sudah kita pelajari hari ini? Yuk kita ingat-ingat kembali. Tadi kita sudah belajar menulis laporan hasil pengamatan tentang cara pengolahan sampah. Kemudian tadi teman-teman sudah belajar menyebutkan sikap yang harus dimiliki agar terwujud kebersamaan di masyarakat. Kemudian teman-teman sudah belajar menulis laporan hasil pengamatan tentang cara merawat hewan dan tumbuhan. Setelah itu teman-teman sudah belajar menyebutkan manfaat sikap bersatu dan akibat sikap tidak bersatu dengan teman. Yang terakhir teman-teman sudah belajar melengkapi pola barisan bangun ruang. Nah, itu yang sudah teman-teman pelajari hari ini ya. Mudah-mudahan teman-teman sudah lebih paham. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa bersama yuk. Isti'adah dan sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, hati dihusyukan. Doaan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya ya teman-teman. Selalu jaga kesehatan dan tetap semangat. Semangat salsabilah, amanah, cerdas, mandiri, Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.